Hai people of Northern, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee Surabaya. Ini seperti biasa ya, kita kayak belakangan nih selalu langganan buat nge-review grinder terus ya. Dan ini grinder terbaru, dan kalau kalian lihat dari boxnya ini gede banget ya. Ini namanya Timor Sculpture dan dipinjemin sama Kobeni, Bapak Timor Indonesia atau BTI. Thank you Kobeni, jadi udah ngasih kesempatan untuk nge-review grinder yang paling dinanti tahun 2022 atau 2023 ya, karena bentar lagi udah mau habis nih. Grinder ini peruntukannya sebenarnya untuk home atau perumahan, cuman kalau kita lihat sih sekilas kayaknya ini build-nya solid banget ya. Kayaknya penasaran juga sih apa yang di dalam ini. Yuk kita sama-sama unboxing. Oke, jadi kalau kita lihat sendiri Timor ini dia seperti biasa ada ininya. Set. Terus kita bisa ini juga dibuka, kemudian kita tidurin ya, kayak siap-siap ready 1, 2, 3. Nah ini di dalamnya. Kalau dari segi material bungkusan sih premium banget. Nah bisa dilihat sendiri ini. Dan Timor sekarang juga udah belajar, jadi kayak ini tuh ada warranty card sekarang ada, dan ini sekarang sudah ada instruksinya juga yang dulu selalu saya kasih masukan buat mereka dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Kalau bisa kita lihat sendiri nih bagaimana pengoperasiannya. Oke, terus di dalam sini juga ada ya, ini ada tutupnya, kayaknya ini bahannya plastik sih. Kita buka lagi, kasnya Timor seperti biasa, kalau dipakai lama juga lama-lama jeprak. Oh, sekarang sudah ada blowernya juga. Jadi Timor sekarang niru Yeezy Prezo ya. Terus ini, oke, ini catchernya bisa kita lihat. Enjoy slow living Timor design. Oke. Dan kabel dengan disesuaikan juga sudah, colokannya kaki 2 buat nyesuaiin dengan Indonesia. Dan ini grindernya. Oke. Ups, berat juga saudara-saudara. Nah ini dia grindernya. Ini saya bentar lagi saya singkirin dulu boxnya, habis gitu kita bedah. Oke, jadi ini wujudnya Timor Sculpture. Jadi kalau kita lihat sendiri ya, ini ternyata walaupun kelihatan boxnya besar, tapi ternyata compact juga, dan desainnya ini keren banget. Maksudnya udah futuristik minimalis, dan ini berat. Jadi banyak yang bertanya-tanya apakah ini mirip sama Velo OD. Saya bilang enggak, karena Velo OD juga kalau nggak salah materialnya plastik. Yang plastik cuma bagian ini doang, hopper. Terus di sini ada fiturnya lagi, nih bagian full metal dan bisa dibilang berat banget. Jadi nggak kayak Latina juga. Terus fiturnya lagi ini kalian bisa ada range gilingan dari sini sampai sini. Bisa kalian pilih sendiri, ada rekomendasinya dari Timor. Karena instruksinya juga sekarang udah jelas banget ya, dari bahasa Inggris sama Mandarin juga sudah ada. Kemudian fitur yang paling keren lagi adalah, nah ini saya tunjukin, lihat ini bagian catchernya kan. Jadi kalau kita ini, dia balik sendiri karena ada magnet attachment di bawahnya sini. Ya simple feature, tapi buat saya sih lumayan satisfying ya buat ngelihatnya sendiri tuh, dia bisa ini. Terus juga kalau biasanya kita nemu catchernya, maksudnya catchernya untuk knocknya di luar, kalau ini sih desainnya futuristik banget, jadi sudah bulat, nggak ada yang menonjol lagi kayak misalkan kayak Velo OD. Dan nah bisa lihat sendiri, kalau saya lihat nih dia juga ada knocknya sendiri. Ini sistem yang baru dan mungkin di patent pending. Terus ini atasnya juga udah ada magnet juga di sini, jadi kalian bisa pasang seperti ini. Dan bisa digeser juga, dia tetap bertahan. Kurang lebih gitu. Ini fiturnya kurang lebih kayak gini. Dan oh ya, ada satu fitur lagi yang nggak dipunyain sama grinder yang lain. Nah di bagian sini, di bagian belakang ini kalian bisa lihat nih, ini kita bisa atur speed atau RPM bur pada grinder Timor Sculpture ini. Timor ini sendiri datang dengan 2 warna, dan kebetulan kali ini sih kita dapat warna hitam yang khasnya Timor banget. Kalau saya lihat sih ini desainnya elegan banget ya, walaupun orang bilang ini mirip kayak Velo OD, tapi kalau saya bilang agak beda juga. Terus Velo OD sendiri juga keluar yang generasi kedua yang diklaimnya katanya anti statik. Kalau ini kita juga belum tahu sih bakal anti statik atau enggak. Kita tes bareng-bareng. Nah, fitur yang terkeren lagi dari Timor bisa kita lihat sendiri ini. Dia kalau giling, ini saya nyalain ya. Lihat. Oh, silent banget sih, padahal dengan speednya di RPM mungkin sekitar 1100.
kurang lebih gitu. Dan kita bakal bandingin juga kira-kira kalau di 900 rpm, 1000 rpm, 1200 itu apa yang terjadi dengan karakter seduhannya. Jangan kemana-mana, habis gini kita bakal cupping. Jadi kita bakal pakai kopi Pakung kompleks. Kopi ini dikasih sama Ubrel Roastery. Kalau kalian belum tahu, ini roasterynya Farhan. Waktu itu World German Brewers Cup tahun 2022 dia yang pakai juara 4, pakai 3 blend. Waktu itu salah satunya biji Liberica. Sekarang kita coba pakai, kalau misalkan kita pakai 900 rpm dengan gilingan cupping mungkin di 8. Karena rekomendasinya kalau nggak salah di 6 sama di 12 kalau untuk manual brew. Jadi mungkin kita di 8 atau 8,5 kita cobain. Kita coba timbang 8 gram. Nanti kita lihat statiknya ada berapa juga sekalian dan waktunya berapa second. Kita giling kurang lebih 12 detik. Kita lihat juga ada statiknya nggak. Oke, nggak ada statik sementara. Kalau kita lihat lagi di sini, kita timbang lagi, ada statik sekitar 0,3. Tapi kalau ini kita knockbox, oke, jadi nggak ada statik kalau kita knockbox ya. Ini hasil gilingan di 900 rpm. Sekarang kita coba lagi dengan gilingan 1000 rpm. Kita naikin lagi speednya nih, kurang lebih gitu. Ini kan sudah ada. Oke, ini udah. Sorry, jadi rada bingung. Kita coba lagi 8 gram. Kalau kita coba, terus kita coba lagi. Ini kita masukin. Terus kita coba giling lagi dengan speed yang lebih kencang gimana. Oke, 1, 2, 3. Dia sedikit lebih, hampir sama ya, 12 second juga. Kita lihat lagi statiknya dia. Ya kurang lebih ada 0,2. Tapi kalau kita pakai knockboxnya dia, terus kita turunin semua, dia jadi nggak ada statik lagi. Ini dia benar revolusioner banget dan saya senang banget nih. Nah, kayak dikasih magnet aja kita udah seneng sih, kayak murah banget. Oke, kita coba lagi dengan 8 lagi, kita palinin, kita naikin rpm-nya. Kita naikin lagi di 1000, mungkin 1200, 1100. Ini standarnya dia ya, kalau 1100 nih. 1100 ini rekomendasinya dari Timor. Kita coba. Oke, kita speednya sekarang dia sudah di lebih cepat sedikit di ini. Dan ini nggak statik sih. Yang kali ini nggak statik di 8,2 dan nggak ada yang meninggal juga. Jadi memang kalau default settingnya dia ini nggak statik. Kalau yang tadi ini ada statiknya sedikit, tapi begitu kalian knock itu nggak ada. Dan satu lagi kita pakai lagi di kecepatan yang tertingginya dia. Jadi ini range-nya kita cuma bakal tes 4 doang. Cuman kalau kalian pengen tahu, dia itu bisa dari, kalau kita lihat sendiri, kita bisa dari 600 rpm sampai 1400. Jadi ini kita cuma sampai ke 1200 aja. Kita cobain ya. Sekarang kita maju lagi ke 1200. Oke. Kita cobain guys.
1, 2, 3. Nah, yang mesh dari timer ini walaupun speednya nambah, dia tuh nggak nambah berisik kayak gimana banget ya. Jadi kayak itu kayak ukuran sebuah grinder ini masih silent banget. Tadi dia selesai di sekitar 9 detik, jadi nggak terlalu jauh berbeda. Oke, juga nggak ada statik yang kali ini. Kita sekarang bakal evaluasi aromanya kayak dari keempat. Ini gimana? Habis gitu kita cupping wetnya. Oke, ini hasil gilingan yang 900 rpm. Kalau kita bisa lihat ini kayak lebih uniform. Tapi kalau kita lihat sekilas lagi, kayaknya lebih ada fines-nya dibandingkan yang lainnya. Sementara ini default settingnya dia atau di 1100 rpm. Kita lihat ya sedikit lebih ada bolder dibanding hampir mirip kayak yang 900, tapi dia sedikit lebih ada bolder. Untuk time finishnya hampir sama, dan cukup cepat walaupun suaranya silent juga. Nah, yang menarik adalah di sini. Di sini sebarannya mulai nggak terlalu rata ya. Di kecepatan 1000 tadi 1100 dia sudah mulai lebih nggak rata dan lebih mengarahnya tuh ke boulder, apalagi di kecepatan yang sebelum tertinggi yaitu 1200 rpm. Kita bakal cek lagi, harusnya sih dari segi dry aroma ini beda. Jadi kalau yang ini dia lebih manis ya, kalau kita lihat. Kalau di sini ini kayak lebih balance, ada complex fruit aroma. Kalau yang ini lebih acidic, dua ini slightly lebih acidic dibandingkan yang lainnya. Menarik juga, harusnya dry aromanya juga beda-beda sih. Harusnya wet aromanya dan flavornya juga pasti beda-beda. Jadi ini menjawab juga ternyata speed pada saat kalian giling itu juga mempengaruhi hasil seduhan. Kita coba ya, seduh. Udah lah. Oke, kita sudah selesai cupping. Kita tunggu lagi 4 menit lagi. Ini udah mau 4 menit. Kita udah bisa break, saudara-saudara. Kita coba dulu ya, yang paling kanan ini. Ini yang speednya 900 rpm. Kita dapatnya lebih kayak ke sweet, something sweet yang kayak molasses seperti itu. Kalau untuk yang di 900 rpm ini. Terus kita coba scoop. Oke, nanti kita coba cupping. Sorry. Strot. Sekarang kita coba yang 1000 rpm. Ini karakternya hampir mirip sama yang 900, tapi dia kayak lebih ada acidicnya sendiri. Jadi mungkin kayak kita lebih kayak ke buah-buah berries yang dried cranberries gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba yang di 1100 atau default settingnya mereka. Oke, ini lebih kompleks lagi dry aromanya. Manis, terus ada buah acidic fruit. Tapi masih lumayan similar, tapi paling beda adalah yang di 1100 ini. Ini kecepatannya yang di 1200. Ya, ini paling acidic sih dibandingkan yang lainnya kalau dari wet aroma, sorry. Sekarang kita cobain. Menarik juga ya.
Oke, jadi kalau kita lihat sendiri yang karakter yang di 900 rpm ini, dia tuh lebih kayak buah-buahan yang sudah kering atau lebih mellow, sudah diproses. Jadi mungkin kayak dried raspberry. Yang di 1000 rpm ini saya juga nemunya dia lebih apa ya? Dia hampir sama seperti karakter buah ini, tapi kayak saya juga dapat kayak ada sesuatu yang hijau atau negatif nih di sini di kecepatan 1000 rpm. Kalau 1100 rpm menurut saya yang paling balance atau default settingnya dia yang paling balance. Jadi kayak kita dapat manisnya juga, tapi dapat sisi acidicnya juga, aftertaste-nya juga lebih panjang. Sementara kalau yang di 1200 rpm ini, saya nemuin dia lebih kayak acid tapi hollow, ada hollow-nya sedikit di tengah. Cukup menarik juga, padahal grain size kita juga nggak rubah-rubah di 8,5. Sekarang kita coba lagi posisi warmnya. Nggak banyak berubah, selain yang di sini dia lebih kayak lebih nggak hollow atau lebih itu, tapi tetap yang paling full body, terus juicy, terus acidity-nya sama sweetness-nya komplement masih yang 1100. Sementara yang ini selain hijau juga mulai ada metalik, kalau saya bilang ada notes metaliknya juga, unik juga ya, kita juga nggak expect sih. Sementara kalau yang ini ya cuman manis-manis aja sih sebetulnya. Tapi kalau nyari fruit karakter yang sweet banget, kalau kamu suka yang sweet, mungkin kamu suka main di RPM lebih rendah. Atau kalau kamu senang yang kompleks dan acidic, seperti saya, mungkin saya akan pilih di 1100 RPM. Kalau kamu senangnya benar-benar bersih dan light, itu mungkin kamu bisa main di sini. Gila, jadi variabelnya sebuah grinder ini makin banyak lagi. Abis ini kita bakal manggil Viking Crew buat tes mereka suka yang mana. Jangan kemana-mana. Mari kita coba. Come tester. Oke, kalau aku kalau disuruh milih, aku lebih milih yang ini. Kayak karena kompleks acidity-nya lebih flavorful gitu sih. Dan taste-ku yang ini. Kalau aku lebih suka yang ini. Yang itu ya? Iya, karena lebih balance, lebih smooth, sama lebih fruity sih. Lebih putih. Oke. Oke guys, jadi tadi kita udah cupping. Jadi kalau ya preferensi sih, kalau seneng manis mungkin bisa ke gilingan yang lebih rendah. Kalau seneng yang acid dan fruity mungkin bisa ke gilingan yang lebih tinggi lagi RPM-nya. Jadi kalau kalian kurang, misalkan variabelnya sudah cocok, tapi kalau kalian pengen ulik lagi, bisa ulik-ulik lagi di Time More ini. Oke guys, jadi bur yang di dalamnya ini bisa kalian lihat sendiri, nanti kita sharing juga. Ini adalah pengembangan dari Ghosted bur, karena kita bilang, kalau kita lihat sendiri, Ghosted bur ini bukan bur yang baru.
Jadi sudah dipakai sama grinder yang tipikalnya seperti ini, seperti kayak merek yang paling lama adalah Latina, Fuji Royal, bukan Latina, ya Latina, Fuji Royal grinder yang aslinya dari Jepang sana. Dan kalau kita lihat sendiri sepertinya si gilingannya juga cukup oke ya, karena dia pakai ghosted bore yang pengembangan terbaru dan kelihatannya masih dipatenin sama timer sendiri. Nanti gambarnya bakal kita sharing ke kamu, kurang lebih kayak gimana. Dan kita sih berharap bakal keluar ada espresso grinder atau hybrid grindernya sendiri dari grinder ini. Sampai pada tahap terakhir, yaitu kurang lebih deal breakernya apa sih buat Timor ini. Yang pasti harganya ini termasuk murah. Kalau kita bilang sih murah ya, di ukuran range harga 7,8 sampai 8,2. Jadi dia Timor ini pinter, dia mainnya di bawah harganya Niche atau Marconic X54. Tapi tetap di atasnya Velo OD atau Velo OD itu di sekitar 5,5 kalau nggak salah. Karena build quality-nya bagus banget ya ini. Terus deal breakernya. Nah sekarang kalau deal breakernya, kalau saya pribadi saya merasa hoppernya ini terlalu pendek ya. Kalau kita lihat ya, tatornya terlalu pendek. Jadi kalau kita pakai masukin 15 gram aja nih kayak udah full banget nih. Apalagi kalau kalian suka yang pakai misalkan istilah kata puter dulu terus kalian masukin biji kopi, udah pasti dia lompat-lompat. Terus ini juga agak apa ya istilah kata pergeseran ininya loh. Nah, kenapa dia nggak bikin sedikit lebih tinggi tapi sliding aja, jadi ini jadi satu walaupun ini inovatif. Terus ini juga yang salah satu faktor. Jadi kalau kalian suka geser-geser, ya contoh ya kalau kalian suka geser-geser, karet bawahnya ini suka lepas, bisa dilepas nih. Jadi kalau kalian suka geser-geser nih, kadang-kadang karetnya suka ketinggalan kayak gini. Nah, itu faktor deal breakernya lagi. Terus, oh ya, Timor ini juga fokusnya untuk manual brew grinder atau tidak bisa untuk espresso. Kayaknya sih, tapi kedepannya sih dia bakal mengeluarin bur mungkin seperti Mazer ZM. Kalau dulu cuma bisa buat manual brew doang. Yang sekarang ini dia bisa memproduksi untuk espresso juga. Kalau ZM ada namanya hybrid bore. Cuman kesimpulannya apakah worth it untuk dibeli? Ya worth it banget. Kalau kalian dapat dengan harga 8 juta, kalian bisa dapat grinder sebagus ini. Yang pasti estetik banget kalau kalian taruh di rumah. Terus dia juga belum ada fitur kipas atau sudah ada, gitu kayaknya nggak ada sih. Cuman exhaust doang, jadi kalau buat buang udaranya keluar seperti ini. Overall sih saya cukup puas sementara dengan grinder ini karena estetik banget, dan apalagi kalau saya pribadi lebih senang ke warna yang silvernya. Dan ini range gilingannya juga lumayan luas ya, dari 0 sampai ke 18. Dan yang paling satisfying ya ini catchernya ini nih, sama ininya, knock boxnya atau knock grindnya. Overall gitu, dan kita cukup amazed juga dengan kualitasnya. Apakah bisa buat coffee shop? Mungkin bisa, kalau untuk fokus untuk manual brewing aja sangat-sangat mumpuni sepertinya, karena kita sendiri juga pakainya ya di cabang kita yang lain adalah grinder manual, dan ini sepertinya bisa bersaing dari segi kualitas gilingan, dan apalagi bisa ada fitur untuk ngatur-ngatur speed. Terus speednya juga kenapa harus di belakang ini, jadi kan kita harus ngintip-ngintip nih, kenapa mungkin nggak di atasnya ini aja, nanti mungkin bisa diaturnya di sana. Kurang lebih gitu aja kalau kita nge-review Timor Sculptor ini. Buat kalian homebrewers pasti bakal jadi grinder yang ditunggu di tahun 2023. Sampai jumpa di feed berikutnya.